Episode 18. Ternyata janda. Riuhan suara di sebuah kampus yang cukup ternama itu, nampak para mahasiswa dan juga mahasiswi sudah cukup banyak memenuhi sebuah ruangan kafe yang terletak di lantai dasar. Ya, di waktu yang sudah menunjukkan jam makan siang ini, para mahasiswa dan juga mahasiswi itu sedang menikmati waktu istirahat mereka. Namun, akhir-akhir ini, suasana di lingkungan kampus terutama di waktu istirahat terasa begitu berbeda. Itu semua terjadi karena kehadiran seorang mahasiswi baru yang begitu sangat cantik. Sehingga banyak dari mahasiswa yang begitu terkagum dengan kecantikannya dan menarik perhatian mereka seolah tak henti untuk terus memandanginya. Ya, mahasiswi baru yang begitu cantik yang mampu menarik perhatian kaum Adam itu adalah Fanny Ayu. Sosok gadis cantik yang sudah lebih dari 1 minggu ini sudah duduk di bangku kuliah semester pertama. Dan pada kesempatan makan siang ini, Fanny hanya duduk dengan sahabat dekatnya Putri. Meski sudah lebih dari 1 minggu Fanny kuliah di kampus ini, namun dirinya masih tak begitu akrab dengan mahasiswi yang lainnya yang memiliki satu jurusan dengannya. "Fanny, panggil Putri, Lia," sahut Fanny dengan menunduk karena dirinya sedang makan. "Kamu senang kan kuliah di sini?" sahut Putri. "Lia, aku senang kuliah di sini, para dosennya ramah, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sangat menambah wawasanku," sahut Fanny, karena memang itulah yang dirinya rasakan selama mulai masuk kuliah. "Baguslah kalau begitu, tapi sebenarnya ada yang membuat kamu merasa risih kan?" Petik 2 titik, sahut Putri yang menebak. Fanny pun menjadi mengangkat pandangannya pada sang sahabat. "Risih, maksud kamu Put?" Petik 2 titik, sahut Fanny yang tak paham. "Aku tahu kamu senang kuliah di sini, tapi kamu sendiri merasa risih. Karena di kampus ini banyak laki-laki yang naksir sama kamu," sahut Putri dan kali ini sepertinya tebakannya memang benar. Mendengar jawaban dari sang sahabat, membuat Fanny meletakkan dengan lembut sendok dan garpunya. Apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini memanglah benar jika dirinya merasa risih dengan para mahasiswa yang sering memandangnya. "Ya sudahlah Dir, kamu tahan saja selama kuliah di sini, aku yakin, meski dari mereka banyak yang suka sama kamu, mereka tidak akan jahil sama kamu, karena apa? Karena kamu itu perempuan yang pendiam dan sedikit cuek hihihi." Petik 2 titik, sahut Putri dengan cekikan kecilnya. Fanny pun ikut tersenyum simpul setelah mendengar jawaban sekaligus nasihat dari sahabatnya ini. Dan mungkin memang benar apa yang dikatakan Putri, dan bahkan mungkin para mahasiswa itu merasa sungkan pada dirinya karena sifatnya yang pendiam dan sedikit cuek. Sementara di posisi lain, lebih tepatnya di meja tempat duduk yang hanya terhalang oleh 4 orang mahasiswi yang berdekatan dengan meja Fanny. Nampak dari arah sana seorang mahasiswa yang sedang ditemani oleh 2 orang sahabatnya, sedang menatap Fanny dengan tatapan penuh damba. Ya, mahasiswa itu adalah Adit, salah satu mahasiswa semester 5 yang juga merupakan ketua BEM di kampusnya. Semenjak masa ospek mahasiswa baru yang sudah dilangsungkan sekitar 3 minggu yang lalu, semenjak itulah Adit melihat sosok Fanny. Untuk pertama kalinya Adit begitu terkagum pada adik kelasnya, sehingga dari keterkaguman itu pun membuat Adit menjadi penasaran pada sosok Fanny, dan dari rasa penasarannya itu pun membuat Adit sepertinya mulai menyukai sosok Fanny. "Hei Dit, kamu ini mau makan atau mau melamun sih? Coba lihat ini, makananmu masih belum tersentuh sama sekali. Kalau tidak mau sama makanannya, kemarikan biar aku memakannya," seru salah satu sahabat Adit yang tak lain adalah Jaka. Apa sih, enak saja kamu, aku yang sudah pesan kok malah kamu yang mau makan, dasar rakus," sahut Adit ketus setelah dirinya sempat terkejut. "Ya habisnya kamu dari tadi hanya melamun, sebenarnya kamu melamunkan apa sih?" sahut Jaka yang tak mau kalah. "Biasalah, siapa lagi yang dia lamunkan jika bukan si Dira, mahasiswi cantik yang membuat kaum Adam terpanah," celetuk salah satu sahabat yang lainnya yang tak lain adalah Ferry. "Apa sih kamu Fer, siapa juga yang melamunkan Dira, sudahlah ayo kita makan," putus Adit yang seolah mengelak dari tebakan temannya. "Memang kita dari tadi sudah makan, kamunya saja yang belum makan," ketus Jaka, ia merasa tak habis pikir dengan sahabatnya ini.
Sementara Ferry sendiri sudah merasa menang karena tebakannya benar tentang Adit. Dan setelah sempat terjadi drama makan siang di meja ketiga mahasiswa itu, akhirnya mereka bertiga pun benar-benar menikmati waktu makan siang mereka. Namun, di tempat duduk-duduk lain, nampak seorang mahasiswi dengan didampingi dua orang mahasiswi yang lainnya sedang menatap tak suka pada sosok Fanny. Ya, mahasiswi itu adalah Rizka, salah satu mahasiswi semester 5 yang juga satu jurusan dengan Adit. Rizka merasa tak suka pada Fanny lantaran pria yang menjadi incarannya selama ini malah lebih menaksir Fanny. Sehingga hal itu membuat Rizka merasa sangat tak suka pada sosok Fanny yang merupakan mahasiswi baru di kampusnya. "Sudah Riz, ayo makan, nanti makananmu bisa dingin," seru Yanti yang tak lain adalah temannya. "Lia, iya aku mau makan," sahut Rizka dengan nadanya yang terdengar tak bersahabat. "Rizka, kamu masih kesal sama mahasiswi baru itu?" tanya temannya juga yang tak lain adalah Tina. "Ya iyalah aku kesal, bagaimana tidak kesal coba, jika Adit yang selama ini aku nantikan cintanya malah lebih naksir sama mahasiswi yang baru itu, dasar wanita pengganggu," sahut Rizka dengan raut kesalnya. "Tapi kamu tidak perlu khawatir Riz, kan si Adit tidak pacaran juga sama dia, jadi ya sudahlah," sahut Tina lagi. "Apa pacaran? Awas saja jika mereka memang benar pacaran, tidak akan aku beri ampun wanita pengganggu itu," sahut Rizka lagi bahkan tatapannya malah menjadi nyalang. Mendengar sahutan yang sudah mengundang api amarah dari sang sahabat, membuat Tina dan juga Yanti akhirnya lebih memilih diam. Mereka tak ingin menyahut lagi, karena jika menyahut sudah pasti ujung-ujungnya merekalah yang akan disalahkan. Dan pada akhirnya semua mahasiswa dan mahasiswi itu pun benar-benar menikmati makan siang mereka, sebelum akhirnya waktu masuk kelas benar-benar dimulai. Sang mentari sudah hampir condong ke ufuk barat, yang menandakan jika waktu sudah menunjukkan sore hari. Para mahasiswa dan juga mahasiswi di kampus yang populer itu pun sudah mulai bertebaran keluar lantaran sudah saatnya lah bagi mereka untuk pulang setelah lebih dari setengah hari mereka menggali ilmu pengetahuan di kampus itu. "Fanny," panggil suara seorang pria yang berada tak jauh darinya. Sontak Fanny dengan Putri pun langsung berhenti melangkah dan membalikkan tubuh mereka. "Adit, ada apa kamu panggil Fanny?" sahut Putri setelah Adit berada di dekat mereka. "Fanny, kamu sudah mau pulang kan?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Putri, si Adit malah bertanya pada Fanny. Iya kak, Dira sama Putri sudah mau pulang," sahut Fanny jujur. "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu pulang denganku saja?" Petik 2 titik. Tawar Adit tiba-tiba. Entah mengapa Adit menawarkan diri seperti itu, padahal dirinya tahu jika Fanny akan pulang bersama Putri. "Ya ampun Adit, kamu itu hanya mengganggu saja, kenapa kakak Kooki 9 ini harus repot pulang sama kamu kalau sudah ada aku, lagi pula kamu ini aneh sekali. Fanny itu tinggal sama aku, ya sudah pasti dia pulangnya sama aku, ini malah kamu yang mengajak Fanny pulang, dasar aneh kamu," sentak Putri lantaran menurutnya Adit begitu sangat aneh. "Ya mungkin siapa tahu Fanny butuh boncengan, kan bisa boncengan sama aku. Apa salahnya kalau menawarkan diri untuk membantu adik kelas sendiri?" sahut Adit meski itu bukanlah alasan yang sebenarnya. "Aduh, kamu ini benar-benar aneh Adit, menawarkan boncengan kok malah sama orang yang membawa kendaraan sendiri. Kalau mau membantu membonceng orang, tuh bantu mereka yang tidak punya kendaraan saat ke kampus," sahut Putri dengan menunjuk beberapa mahasiswa yang sedang menunggu angkutan umum untuk pulang. "Ayo Dir, kita pulang," ajak Putri pada akhirnya. "Ya sudah kak, kalau begitu Dira pulang dulu," sahut Fanny dengan tersenyum kecut. "Iya," sahut Adit singkat. Jujur sebenarnya Adit merasa sedikit kecewa lantaran dirinya tak bisa mengajak Fanny untuk pulang bersama. Padahal dirinya sudah sangat ingin untuk mengenal Fanny lebih dekat lagi, tapi sepertinya nasib tak berpihak kepadanya. Sementara dari arah yang cukup jauh dari posisi Adit, yaitu lebih tepatnya di samping pintu utama masuk ke kampus, nampak Rizka sedang menatap dengan begitu kesalnya. Rizka merasa sangat begitu kesal lantaran Adit sudah semakin dekat pada Fanny. Bahkan Adit sampai menawari untuk pulang bersama. "Awas saja kalau kamu benar-benar menjalin hubungan dengan Adit,"
Tidak akan aku biarkan kamu bisa kuliah dengan tenang di kampus ini. Gumam Rizka yang sudah benar-benar merasa sangat kesal pada Fanny. Rizka, pekik Tina dan juga Yanti dari lorong kampus.